Chenan dan Ella Ataman, juga suami dari Nurten Ataman, beliau telah meninggal dunia. Pemakamannya nanti akan dilaksanakan di kuburan baru setelah peti matinya dipindahkan ke sana dari masjid pusat setelah ibadah tengah hari. Semoga beristirahat dengan tenang. Saat kita bicara di telepon beberapa hari lalu, bukankah ayahku terlihat sangat senang? Apa aku melewatkan tanda ketidakbahagiaannya? Apa kamu tahu sesuatu, Kilich? Maksudku, apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Aku tidak tahu, Ella. Sungguh, aku tidak mengerti. Awalnya mereka bilang dia ditembak, dan sekarang ibu bilang dia bunuh diri. Itu konyol. Aku tidak mengerti sama sekali. Semua berpikir dia ditembak. Saat Bibi Nurten diam saja. Tapi setelah dia buka mulut, kebenaran terungkap. Aku turut berduka. Oh, Berna. Aku turut berduka. Terima kasih, selamat datang. Iya. Terima kasih, ya. sayang. Apa yang kamu bawa? Iya. Apa kamu membawa paprika isi? Biar aku yang bawa. Baiklah. Hei, iya. Kamu bisa berikan itu pada orang-orang miskin, bukan kita. Semia, Ya. ayo, kemari. Aduh, Berna. Sungguh, kepalaku sakit sekali. Iya, aku juga sama sepertimu. Bagaimana kabarmu? Iya. Terus bagaimana kabar Chenan? Iya. Dia pasti sangat lelah. Dia mencoba melakukan segalanya. Chenan sungguh kelelahan. Tidak. Ella sering sekali mengganggunya. Dia tidak punya empati sama sekali. Mereka bersaudara. Lalu kenapa? Mereka akan bertengkar, lalu berbaikan dan menangis bersama. Mereka akan baik-baik saja. Seperti tidak kenal Ella saja. Itu terlalu sederhana. Apa maksudmu? Hanya ada kita di sini. Maksudku kita semua tahu jika Ella tetap di sini dan tidak pergi ke Istanbul, Kilich dan dia pasti sudah menikah. Aku sayang Ella, tapi dia sulit. Dia ratu drama. Bibi tak akan bisa mentoleransinya. Tapi semua itu kan sudah berlalu. Semua orang punya kehidupannya masing-masing. Rumah mereka sendiri, rutinitas sendiri. Bukan saatnya membicarakan hal itu. Lupakan saja. Tentu saja. Tapi Kilich pria yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia tidak akan meninggalkannya. Dia pria yang setia. Nurten dan Fezi juga sangat berarti baginya. Kamu tahu? Ya, kita semua keluarga di sini. Iya. Kita benar-benar keluarga. Kita sedang melewati masa yang sangat sulit. Masa yang sangat sulit. Tapi saat ini pun akan berlalu. Semoga. Seandainya Kilich dan Chenan menjalankan bisnis mereka, melanjutkan yang mereka mulai, memiliki kemitraan, itu sangat bagus. Masa depan mereka akan cerah. Bibi akan melihatnya. Mereka akan berhasil setelah bekerja dan kemudian kita akan hidup damai dalam kekayaan yang sangat berlimpah untuk kita. Aku harap begitu. Aku hanya punya satu keinginan saat ini. Nurten berjalan melewati pintu itu. Aku hanya ingin memeluknya. Aku tidak ingin hal yang lain. Cuma itu. Tidak ada. Iya, semoga saja. Semoga. Ella ada di sini. Ella ada di sini. Dia pasti sangat sedih. Ella, sayang. Zarifeku, sini nak, kemarilah. Ayo, kemarilah sayang. Aku turut berduka ya sayang. Terima kasih, Bibi Semia. Apa kamu sudah berbicara dengan jaksa? Biarkan Ella sendiri, dia butuh istirahat. Oh iya. Aku akan ceritakan semuanya. benar. Aku akan Tolong pergi ke kamar. hantarkan dia Ayo, ke kamar. sayang. Istirahat. Terima kasih. Dia benar. Ayo, biarkan dia istirahat. Ayolah Kilich, beritahu kami. Tenang saja, Bu. Ayo, aku ingin tahu.
Bibi Nurten akhirnya bicara. Lalu, Dia menjelaskan semuanya. jadi Paman Vesji bunuh diri. Apa? Ayahku? Hah? Bunuh diri? Osman Vesji Ataman bunuh diri? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa? Kita juga tidak tahu, Sabri. Tunggu, sebentar. Kenapa ayahku bunuh diri? Hah? Apa alasannya? Ayahku tidak bunuh diri. Tenang dulu, Kenapa dia harus sayang. bunuh diri? Dengar, Tidak Chena. ada alasan. Tenang, Kita masih belum tahu. tenang dulu. Mereka akan melepaskan Bibi Nurten Sayang, setelah laporan tenang, forensik dan dengarkan semacamnya. Mereka akan mengeluarkannya. Baik, ayo. Ayo bawa dia keluar. Ayo bawa dia keluar, Sudah kulakukan kawan. jika itu mungkin. Aku ingin membawa dia keluar. Tenanglah. Mereka akan mengeluarkannya. Kita harus menunggu sebentar. Jaksa akan menutup kasusnya, lalu akan membebaskan Bibi Nurten. tenanglah sayang. Tenanglah, ayo duduk. Apa tidak ada surat? Apakah dia tidak meninggalkan surat? Kami tidak tahu. Ayolah, Bu. Ayo. Biarkan mereka sendiri. Kita keluar dari sini. Ayo, kita juga harus pergi. Antara mereka, ayo. Sayangku, aku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kenapa dia melakukan itu, Mirna? Kenapa ayahku melakukan itu? saat kita kehilangan ayahmu, ada wanita yang memberitahu ibu. Hal bagus, dia meninggal karena sakit. Ada kematian yang lebih buruk. Ibu tidak pernah mengerti apa maksudnya saat itu. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Bu, tolong berhenti bicara seperti itu, terutama pada Ali atau saat di rumah. Mana mungkin ibu melakukannya, Nak? Apa ibu gila? Ibu bisa lihat kondisinya, dia mengunci diri di kamar. Tidak semudah itu, ngerti? Hal ini tidak hanya memengaruhi kesedihan mereka, kita juga. Anak itu sangat sensitif. Ibu sangat takut. Dia akan merasa hancur. Aku membunuh Paman Febzi. Lihat ibu, dengar. Mulai sekarang, apapun yang kamu hadapi, dengarkan ibu, beritahu semuanya. Ibu tidak ingin ada rahasia dalam keluarga. Jika Zuhal jatuh cinta dengan seseorang, kamu akan memberitahu ibu. Jangan membuat ibu marah. Jangan Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. Kamu paling berharga dalam hidup ibu, mengerti? Jika sesuatu terjadi padamu, ibu tidak bisa hidup. Sudah, Bu, hentikan. Ibu tidak usah khawatir, ya. Kekhawatiran ibu melindungi kami dengan baik, Ratu Semiha. Putra kesayangan ibu. Yang paling hebat. Segalanya. Anak-anak ibu adalah hidup ibu. Tak ada lagi yang lebih penting darimu. Iya, kamu akan selalu jaga diri kan? Iya sayang. Ya Allah, tolong lindungi anak-anakku. Aku tidak ingin yang lain ya Allah. Lindungi anak-anakku. Bagaimana? Bukankah bagus untuk ayahku? Ini sangat bagus. Iya, tapi apa bisa menyala? Kita minta Bulen memeriksanya. Bulen, apa ini bisa menyala? Ya, ini hadiah yang bagus. Aku akan jadi burung camar, terbang, terbang, terbang. Aku akan pergi jauh. Jauh? Kemana? Aku sudah bilang sebelumnya kan, kita akan pergi kemanapun. Aku adalah laut. Bagaimana aku akan datang? Kemana aku terbang kalau kamu tidak datang? Kamu tidak akan tinggalkan aku kan? Bagus sekali, terima kasih. Ini bisa menyala. Aku mau beli.
Baiklah, Bagus kan? bagaimana dengan ini? Untuk ayahku? Iya, untuk ayahmu. Tapi ini kan bukan hari yang penting. Aku ingin membuat saudaraku bahagia. Untuk Zuhal? Untuk siapa lagi? Menjebakkan. Ini hadiah yang bagus. Tepat sekali, Bulen. Kalau bisa, berikan aku diskon ya. Aku ingin membuat Zuhal bahagia. Ya, 1000 saja. Terima kasih. Tentu saja aku tidak yakin. Nurten memberitahuku. Kilic memberitahu kami. Ella tidak boleh tahu tentang ini. Aku butuh kamu untuk membantuku. Iya, benar. Iya. Iya, akan aku lakukan. Bibi Shermin berkata dia turut berduka. Terima kasih. Aku masih tidak percaya semua ini. Masih merasa dia akan masuk melalui pintu itu dan memakan cemilan tanpa diketahui Nurten. Sekarang ayah sudah tiada. Berna, menurutmu kenapa ayah melakukan hal itu? Apa masalahnya? Maksudku ada sesuatu yang terjadi. Entahlah, aku juga tidak yakin. Aku rasa aku tidak boleh mengatakan ini padamu. Berna, aku mohon tolong beritahu aku. Akhir-akhir ini dia berubah. Dia tidak seperti biasanya. Dia membentak tanpa alasan. Jelas ada sesuatu yang salah. Dan mereka sering sekali berselisih. Siapa? Tidak. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Tolong beritahu aku, Berna. Aku ingin tahu. Kilic. Dengan Kilic. Dengan Kilic? Apa maksudmu? Aku mendengar beberapa kali mereka berselisih dengan sengit. Ayah Febzi sangat tegang. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi Kilic tidak memberitahu apa-apa. Kamu ingin dia berkata apa? Ayahmu meninggal, apa dia akan memberitahumu tentang itu? Jaga ini di antara kita. Jangan biarkan Canan tahu. Dia menyukai Kilic. Aku tidak ingin hubungan mereka tidak baik jadinya. Kamu akan memberitahu dia, Ella. Ella, tolong dengarkan aku. Mungkin aku hanya salah paham. Metin, Kilic, apa yang kamu lakukan di sini? aku sengaja ingin mengunjungimu. Itu bagus. Maaf, aku berniat menelponmu, tapi aku tidak ada waktu. Aku bahkan belum menyampaikan bela sungkawa. Aku sibuk dengan pekerjaanku, aku sudah mencoba menyelesaikannya. Terima kasih, kawan. Sebenarnya aku datang untuk itu. Apa mungkin bisa untuk dipercepat? Maksudku, tentu saja aku akan melakukan yang ku bisa. Tapi itu sudah jelas, kalau itu pembunuhan. Bukan. Bagaimana bisa? Mengingat arah senjata, itu jelas pembunuhan. Itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan. Kecelakaan apa? Pistol ditembak saat perselisihan terjadi. Itu yang ingin kukatakan. Dengar, Kilic, jangan... Kita sudah lama kenal. Apa aku pernah berbohong padamu? Tidak pernah. Nurten bukan pembunuh. Itu kecelakaan. Pistol ditembak saat perselisihan terjadi. Aku mengerti. Apa kamu ingin seluruh keluarga hancur? Kilic. Bagaimana bisa itu adil? Keadilan apa, Kilic? Aku bukan hakim. Kamu bukannya hakim, tapi kamu yang menulis laporan ini. Tapi, Kilic... Jika kamu mengabaikan ini, maka hidup banyak orang akan hancur. Kilic, tolong kawan, biarkan aku menyelesaikannya. Hanya beberapa kalimat lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Tulis ini. Sudah dipastikan atas apa yang terjadi kalau Osman Fevji melakukan bunuh diri. Titik. Kilic, mendiang ayahmu melakukan banyak hal untukku.
Aku tidak akan menjadi dokter kalau bukan karena dia. Tapi apa yang sudah kamu minta ini, aku tidak bisa. Aku tidak bisa, kawan. Benar-benar tidak bisa. Itu tidak mungkin. Aku minta maaf. Tidak mungkin. Ella? Ada apa? Ini sudah larut. Tolong beritahu aku. Soal apa? Kamu bertengkar dengan ayahku, kan? Kalian bertengkar, apa alasannya? Kamu dengar ini dari siapa? Aku bertanya padamu, Kilic. Aku bertanya apa yang kamu sembunyikan dariku. Kamu bilang tidak ada apa-apa, tapi kalian tidak aku. Katakan padaku, siapa yang memberitahumu semua ini? Itu tidak penting. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Paman Fevzi, pilihan terakhir untuk orang yang akan kuajak bertengkar. Jadi tidak ada hal seperti itu. Siapapun yang memberitahumu, suruh mereka kemari agar aku bisa tanya. Aku serius, panggil mereka. Suruh mereka kemari. Aku tunggu di sini. Tolong katakan yang sebenarnya. Ella, tidak ada hal seperti itu. Singkirkan itu dari pikiranmu. Paham? Bisakah kita menemui ibu setelah sarapan? Aku rasa aku tidak akan membawamu kemanapun. Kamu pasti akan berteriak. Sayang. Kamu akan membuatku kesal dan aku tidak ingin marah. Kalian harus berbaikan. Ayolah sayang. Saudaraku, tolong lihat aku baik-baik. Apa aku pernah ingin menyakitimu dengan sengaja? Apa menurutmu aku baik-baik saja? Semuanya sudah menjadi berantakan. Aku tahu. Ada satu akun yang baru kubaca di sana. Katanya saat hidupmu berantakan, kamu harus berusaha untuk membungkuk dan menata kembali semuanya. Apa maksudnya? Kamu harus terus bekerja. Kamu harus membuat pikiranmu sibuk. Setelah kamu kembali bekerja dan kembali ke Istanbul, ini akan berakhir. Dan setelah itu kamu akan menjadi lebih baik. Aku tidak akan kembali ke Istanbul dalam waktu yang dekat ini. Allah. Aku tidak akan meninggalkan siapapun sendirian di sini. Kita akan berdamai. Ayo berbaikan. Aku pikir aku ini adalah saudaramu yang tersayang. Dan aku saudaramu yang menyebalkan, iya kan? Sedikit. Tolong jangan saling membuat kesal ya. Aku tidak bisa janjikan itu. Ayolah. Kurasa perutku mulai sakit. Hah? Lagi? Aku mau jalan-jalan dulu. Aku merasa kembung. Kamu makan terlalu banyak, Berna. Itu alasannya. Dia makan dengan lahap. Masya Allah. Orang macam apa Maafkan kamu? aku. Aku sudah berbuat salah. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Pergi. Pergi. Berikan pistolnya. Pergi. Nurten, berikan pistolnya. Tidak mau. Maafkan aku. Bibi Nurten, jatuhkan. Apa yang kamu lakukan?
itu? Ibu baik-baik saja kan? Ella sayangku, Selamat datang, Ibu. ibu baik-baik saja. Tentu saja Ibu di sini. Ibu akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Sudah berlalu. Ibu, aku sangat takut. Sayangku, Kita jangan di depan pintu, Ibu. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, Kilic. Ada beberapa hal yang harus kulakukan. Aku juga. Sampai jumpa. terima kasih banyak kepada kalian berdua. Aku tidak akan bisa membalasnya. Aku yang tidak bisa. Kilic melakukan sesuatu, Ibu. Aku sama sekali tidak ingin rumah dan keluargamu hancur karena perjudian. Anggap saja bantuan dari teman. Kilic meminta seseorang membantu mempercepat laporan forensik agar Bibi Nurten tidak berlama-lama di sana. Terima kasih, kawan. Ayo, Ibu. Ayo. Terima kasih ya Allah. Selamat datang. Aku sangat merindukanmu. Ibu Nurten, aku tidak percaya ini. Kamu ada di sini. Syukurlah. Aku tidak bisa tidur karena khawatir. Janet juga melihatnya. Aku banyak berdoa. Aku mengirimkan energi positif agar ibu segera dibebaskan. Selamat datang. Sungguh, aku akan segera mengambil Sayang. barang-barang Nyonya Nurten. Dia akhirnya di sini. Selamat pagi. Sang putri sudah bangun. Selamat pagi. Wah, bagaimana bisa kamu masih tidur? Kamu masih bayi. Aku tidak tidur. Kamu sedang apa? Bantu ibu. Aku sedang berpakaian. Terlihat bagus, seperti batu bara. Kenapa kamu berpakaian begitu? Kita akan ke rumah Ella. Kita sedang berduka. Iya, Ya warna ini, masa merah muda? kamu mengikuti kebiasaan yang tidak kita miliki. Kita tidak lakukan itu. Ada apa denganmu, Bu Semos? Pagi-pagi sudah marah-marah. Aku tidak mengerti. Aku mengerti. Apa yang kamu mengerti? Ibu begini karena putra ibu mencintai gadis yang tidak ibu sukai. Jangan konyol. Itu tidak boleh terjadi. Ya, maksudku adalah dia pergi jauh-jauh ke Istanbul dan membawanya ke rumah ini. Cinta itu bisa tumbuh di hari-hari buruk, Bu. Kamu itu membuat ibu kesal. Sungguh. Ya Allah. Pergi sana. Dan bawa ini. Ada apa? Kenapa kalian bertengkar lagi? Selamat datang, Kak. Halo, selamat datang nak. Ambilkan sandalnya untuk saudaramu. Berikan pada ibu. Selamat Sini. datang, kakakku. Ya Allah, saudaramu itu membuat ibu kesal pagi ini. Makanya ibu marah-marah. Baiklah kalau begitu. Aku punya sesuatu yang akan membangkitkan semangat. Ada apa? Bibi Nurten bebas. Kilic. Terima kasih Allah. Oh, terima kasih. Ini berita bagus. Itu berita yang bagus. Ibu akan menghubunginya. Bersihkan tempat ini ya nak. Bersihkan. Di mana Ali? Di kamarnya? Dia tidak pernah keluar. Lampu kamarnya menyala sepanjang malam. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bibi Nurten sudah bebas.
Paman Fevzi bunuh diri. Semua orang akan baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kamu bisa tenang sekarang. Aku tidak akan bisa tenang. Tidak akan. Ibu, lihat apa yang dibuat Semiha. Ibu harus mencobanya. Jangan memaksa, ibu sakit kepala. Baiklah. Canan, Ya Ella. coba lihat. Apa kita punya obat pereda nyeri? Atau tanyakan pada Berna. Tunggu sebentar. Ayolah. Minumlah air, itu baik untuk sakit kepala. Di mana ponselnya? Di mana? Nyonya Berna, ada obat pereda nyeri. Ibu Nurten sakit kepala. Apa aku terlihat seperti apotek? Apa aku membawa obat kemana-mana? Tentu tidak. Ibu Nurten sakit kepala. Itu alasannya. Aku harap dia segera membaik. Tapi aku datang ke sini untuk bersantai. Tolong tinggalkan aku sendiri. Kamu butuh sesuatu? Tidak, pergilah. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Maksudku ibuku terlihat kuat dan percaya diri. Tapi aku tahu itu tidak benar. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya setelah ini. Kamu akan menemukan jalan. Kamu harus terus hidup. Dan Bibi Nurten wanita yang kuat. Dia tidak mudah hancur. Allah tidak akan memberikan beban yang tidak bisa manusia tanggung. Osman Fevzi Ataman selalu ingin perhatian saat masih hidup. Dan masih menginginkannya meskipun sudah meninggal. Bagaimana cara memperbaiki kekacauan ini? Jangan biarkan dirimu lemah. Apa yang akan Bibi Nurten dan Ella lakukan kalau kamu seperti ini? Mereka membutuhkanmu. Ayolah. Kilitz benar, nak. Aku tahu ini memang sulit, tapi kamu harus bangkit dan melanjutkan hidup. Dengar, kamu adalah kepala keluarga ini sekarang. Tepat. Kita akan melewati semua masalah ini bersama-sama. Paham? Aku tidak akan meninggalkan Konanku sendirian. Aku akan menunjukkan Konan setelah kerumunan bubar. Jalan, izinkan aku memberikan beberapa nasihat. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi kesedihanmu. Kamu harus tetap fokus pada hidup. Kepada orang yang kamu cintai, pekerjaanmu. Kamu akan bangun dan bekerja. Kita akan membangun hotel itu. Ayah Ihsan, setelah apa yang terjadi saat ini, tidak pantas membahas hotel. Aku tidak yakin apa yang Cenan pikirkan. Ini bukan waktunya untuk membahas semua itu. Aku sudah banyak pikiran. Aku akan jalan-jalan mencari udara segar. Aku permisi. Apa yang kamu lakukan? Hah? Apa kamu tidak tahu berapa banyak usahaku demi hotel ini? Aku sudah bekerja sangat keras untuk meyakinkan para investor. Tapi sekarang kamu mengatakan itu tidak akan dibangun. Ayah Ihsan, kita akan mengatasi semua kerugiannya. Aku tidak bisa abaikan kata-kata terakhir mendiang. Kamu harus mengerti. Begitukah? Baiklah. Baik kalau begitu.
Nurten, semua orang ingin datang, tapi aku minta mereka tidak datang sekarang. Aku tidak bisa menanyakannya padamu. Aku bilang bisa datang setelah pemakaman. Jika ada yang datang, kita akan menyuruh mereka pergi dengan baik. Itu bagus. Kalau tidak, orang akan terus berdatangan. Tidak. Kita tidak butuh itu sekarang. Iya. Aku senang mereka tidak datang. Aku sudah khawatir. Khawatir soal apa? Ella, orang-orang akan membicarakannya. Mereka akan datang. Mereka akan bicara omong kosong. Benar kan? Mereka akan datang. Mereka akan menyampaikan bela sungkawa. Lalu mereka akan makan seolah sedang berada di pesta. Kemudian mereka akan lanjut dan bersenang-senang. Begitulah. Orang-orang menyayangi ayahku, Berna. Aku rasa tidak akan ada yang mengatakan apapun tentang ayahku. Jadi, kamu tidak usah khawatir soal itu. Benar. Tapi kematian Osman Fepsi memberi ruang untuk asumsi-asumsi. Akan ada banyak sekali teori-teori konspirasi. Kita di sini sedang berduka. Dan kita tidak punya banyak waktu untuk memberitahu orang-orang tentang masalah kita. Cukup, diam Berna. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, Nyonya Nurten. Astaga, bangunlah. Ya Allah. Jangan diinjak, biar aku yang mengurusnya. Hati-hati, hati-hati. Ayo bangunlah, biar ku antar. Hati-hati Nyonya. Tidak apa-apa, Tidak apa-apa, jangan berlebihan. Ayo, sana. Bu, tunggu. Tidak apa-apa, kita yang akan mengurus ini. Baiklah, tidak apa-apa. Aku tidak mengatakan apapun. Dia sedang sedih. Kamu harus lebih pengertian. Kita juga sedih, tapi tetap kuat kan? Ibu, ayolah. Apa sakit sekali? Tidak terlalu. Tidak terlalu? Tidak. Semua akan berlalu. Baiklah. Ibu baik-baik saja. Apa ibu mampu menghadapinya? Bagaimana denganmu? Saat aku masih kecil, kepalaku sobek di kebun zaitun. Ibu ingat? Mana mungkin lupa kamu membuat kehebohan. Karena saat itu aku mengira otakku keluar bersama dengan darahnya, Bu. Aku bilang pada ayah, otakku hilang ayah, keluar bersama darahku. Dan saat itu, ibu langsung menertawakanku dengan keras. Sampai perawatnya terkejut. Mungkin dia pikir ibu tidak waras karena tertawa saat kepalaku sobek seperti itu. Bahkan dia memarahi ibu juga kan? Iya, kenapa punya anak kalau tidak bisa merawatnya? Apa yang kalian lakukan? Ibu malah semakin tertawa. Dan dia marah sekali pada ibu. Aku juga marah. Aku sedang kesakitan, tapi ibu terus saja tertawa. Kamu bahkan tidak mau memegang tangan kami atau melihat kami saat dijahit. Kemudian ayah langsung memelukku. Dia bilang, ini hanya kulit, akan terluka, berdarah dan sakit. Semua akan berlalu, karena itu hanya kulit, akan sembuh. Tapi di sini, lebih sakit jika terluka di sini. Jika terluka di sini, jika terluka di sini, kamu pasti akan sangat menderita. Sakit sekali, Bu. Sakit sekali. Sakit sekali, Bu.
ibu juga terluka. Ibu juga terluka. Ibu kehilangan pria yang sangat ibu cintai tepat di depan mata ibu. Ibu, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku. Katakan padaku, Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Aku bisa gila. Katakan, apa dia juga terluka? Ibu tidak tahu. Ibu. Ibu benar-benar tidak tahu. Saya, Osman Febzi Ataman, telah menulis surat wasiat ini tanpa berada di bawah tekanan atau ancaman. Semua harta yang saya miliki akan saya serahkan kepada semua ahli waris yang tertulis dalam surat ini, yang akan menerima warisan setelah saya meninggal dunia sebagai berikut. Saya memberikan semua ladang dan kebun zaitun milik saya. Kita harus bertemu besok setelah pemakaman, tempat yang sama dengan yang dulu. Ini sangat penting. Al-Fatihah untuk Tuan Osman. Al-Fatihah. Amin. Amin. Semoga Allah menerimanya dan mengistirahatkan jiwanya. Amin. Aku ingin tanyakan sesuatu. Apa ayahku, Osman Febzi Ataman, berutang kepada seseorang yang ada di sini? Jika ada, dan jumlahnya bisa dibayar sekarang, aku siap untuk membayar. Dan jika kurang, kalian bisa datang ke pabrik dan akan menerima uangnya di sana. Apakah ada? Tidak pernah. Tidak, Tuan Chenan. Tidak ada. Kami merelakannya. Iya. Tidak mungkin ada Tuan Chenan. Tuan Osman tidak berhutang pada siapapun. Semuanya ikhlas? Ya, aku turut berduka. Aku turut berduka. Semoga beristirahat dengan tenang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mengampuni dosa-dosanya. Iya, terima kasih. Aku turut berduka. Dia pria yang baik. Aku turut berdoa. Aku turut berduka. Semoga beliau beristirahat dengan Kalian tenang. tabah. Kami pulang dulu. Dia pria yang baik. Kami sangat kehilangan Aku turut Osman. berduka. Semoga dia beristirahat di surga. Semoga beliau beristirahat dengan tenang. Sabar. Ayo, kita pulang.
Akhirnya kamu datang. Ketidakhadiran kita berdua bisa menimbulkan kecurigaan. Aku tidak akan minta bertemu jika ini tidak penting. Oh, apa mereka tahu kamu punya hubungan dengan Osman Fevzi? Jangan konyol. Tidak. Tidak, maksudku. Tentu saja itu tidak terjadi. Ini tidak akan terjadi jika kamu mendengarkanku bertahun-tahun yang lalu. Cukup, Berna. Aku bilang cukup. Apa katamu? Ini semua kesalahan. Apa kamu mengerti? Kesalahan? Kesalahan. Kamu jatuh cinta padaku. Sudah. Kamu jatuh Sudah. cinta padaku. Kamu mengatakan itu. Ini kesalahan. Kamu bilang kamu cinta padaku. Sadarlah, Berna. Aku punya keluarga. Aku punya anak. Aku punya istri. Tiba-tiba kamu ingat mereka. Fevzi, apa yang berubah? Aku tidak ingin mereka sedih. Lalu kalau aku yang sedih? Maafkan aku. Maaf. Maafkan aku. Sudah aku bilang berkali-kali untuk melepaskan dia, tapi kamu serakah. Lihat siapa yang sedang bicara saat ini. Itu sudah bertahun-tahun lalu. Aku menikah dengan Chenan, masalah itu sudah selesai. Masalah ini sangat berbeda. Dia menulis surat wasiat. Tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Lalu? Aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa, Kilic. Situasi kita tidak sama. Kenapa? Situasinya sama. Kita berdua kehilangan ayah. Kamu bersama ayahmu. Tidak denganku. Aku meninggalkan ayahku. Ayahmu meninggal karena sebab alami. Tapi ayahku bunuh diri, Kilic. Bukan sesuatu yang mudah untuk bunuh diri. Siapa yang tahu apa yang dia lalui selama ini? Aku tidak ada di sampingnya saat dia melewati semua kesulitan. Padahal aku putri satu-satunya. Aku putrinya, Kilic. Ella, keluar dari pikiran itu. Itu tidak akan ada akhirnya. Keluar dari sana Aku sekarang. tidak bisa, Kilic. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesal. Aku berharap seandainya saja aku bisa melihatnya lebih sering. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Dan kamu tidak akan tahu. Dia manusia. Manusia tertutup. Maksudku, dia mungkin membahagiakan orang. Tapi dalam hati dia menderita. Kami tidak bisa melihatnya. Kami bersamanya. Tapi kami tidak lihat. Jika mencari seseorang untuk disalahkan, aku jauh lebih bersalah daripada kamu. Kamu yang paling tidak bersalah dalam hal ini. Sungguh, yang paling tidak bersalah. Ayo. 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 Kehilangan seorang ayah itu sesuatu yang benar-benar sulit. Maukah kamu mengantarku pulang? Makanlah sedikit. Banyak orang yang datang.
Aku sangat berterima kasih. Semoga Allah memberkati mereka. Ini minumannya. Biarkan saja Jarife. Sudah, kau duduk saja. Apa semua orang di sini? Di mana Sabri? Ada di sana. Panggil dia, sayang. Ada apa, Bu? Apa sesuatu terjadi? Iya, ibu akan mengatakan sesuatu. Masuklah, Sabri. Biasanya aku hanya akan memberitahu ini kepada anak-anakku. Tapi bagiku kalian semua adalah keluarga. Jadi aku ingin kalian mendengar apa yang akan kukatakan. Sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi bagi semua orang. Sangat sulit. Tapi ini sudah berakhir. Kita tahu kalau tidak ada obat untuk kematian. Jadi mulai hari ini, aku ingin kalian tidak lagi membicarakan hal ini. Dan besok semua orang akan kembali ke kehidupan masing-masing. Kita akan kembali normal. Cenan, kamu akan kembali bekerja. Ella, kamu akan kembali ke Istanbul karena semua yang kamu punya ada di sana. Ibu, apa yang kembali normal? Apa maksud Ibu? Ella, Ibu mohon. Aku tidak bisa menjadi normal, Bu. Maaf, aku tidak akan kembali ke Istanbul dan meninggalkan Cukup, kalian di sini. Ella. Ibu sudah mengatakannya. Ibu tidak akan membiarkan yang terjadi menghancurkan hidupmu. Ibu tidak akan menerima penolakan yang ibu katakan berlaku mulai sekarang. Itu saja. Bereskan ruangan ini, Sabri. Ella. Tenanglah, Ella. Kamu baik-baik saja? Bagaimana menurutmu? Ya, kamu tidak baik-baik saja. Apa ini normal, Kilic? Apa ini normal? Kamu tidak dengar apa yang dia katakan? Dia ingin melupakan kesedihannya. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu itu. Dan itu yang membuat aku tidak tahan dengan semua ini, Kilic. Kamu tahu kan, dia bukan ibuku. Seolah-olah dia ingin melupakan ayahku. Seakan-akan dia sama sekali tidak peduli dengan situasi ini. Aku tidak bisa terima ini, Kilic. Jangan bicara begitu. Dia hanya ingin melupakan kesedihannya. Baiklah. Apa ini akan membuat kita bisa melupakan kesedihan kita? Apa kembali normal? Kembali bekerja membuat kita bisa melupakan kesedihan kita? Dia ingin melindungimu, Ella. Dia tidak ingin anak-anaknya menderita. Dia menyayangimu, sungguh. Dia telah kehilangan pasangannya dengan cara yang menyedihkan. Dia sendirian. Dia mencari jalan untuk bisa hidup dengan semua ini. Dia tidak bisa berpikir rasional, maksudmu?
Syukurlah, kamu akhirnya mengerti. Kamu berlarian seperti bom yang siap meledak. Lihat siapa yang bicara, seolah kamu orang yang paling baik di dunia. Itu bertentangan dengan sifatku. Sifat liarmu. Tepat sekali. Terima kasih. Sama-sama. Aku harus bertemu dengan ibuku. Kamu benar. Setiap orang harus mengambil waktu untuk memproses semuanya. Maksudku, aku harap dia tidak akan punya pemikiran yang sama besok. Karena saat ini, dalam situasi ini, tidak ada yang bisa membuatku pergi kemanapun. Dia tidak sepenuhnya salah. Apa maksudmu? Tentang apa? Mungkin kembali ke Istanbul adalah yang terbaik untukmu. Aku tidak tahu, Kilic, apa itu yang terbaik untukku atau untukmu. Kenapa itu yang terbaik untukku, Ella? Entahlah, yang terbaik untukku sepertinya tidak masuk akal. Menurutku itu bagus. Itu semua demi kebaikanmu. Kamu adalah orang terakhir yang bisa memikirkan apa yang terbaik untukku, Kilic. Aku tidak mengatakan apapun. Tidak pernah. Kamu tidak pernah mengatakan apapun. Bagaimana bisa kamu meninggalkan aku tanpa sepatah kata pun? Kamu tidak pernah mengatakan apapun, Kilic. Masa lalu lagi, baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Bagus, bagus itu. Itu keahlianmu. Kamu bisa melarikan diri tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Kapan aku pernah melarikan diri? Kamu lari dari mimpi kita. Dari Istanbul. Dari kampus. Dari aku. Aku lari atau kamu mendorongku? Hah? Nona Ella? Kamu kembali ke tempatmu. Kamu tahu apa alasannya? Karena cuma itu satu-satunya tempat yang bisa kamu kendalikan. Jangan membuatku marah. Marah saja. Jangan membuatku marah. Kamu bicara seolah-olah hanya aku yang bersalah. Kamu lupa tindakan dan pilihanmu sendiri. Pilihan apa? Memang pilihan apa yang kubuat? Kamu itu tidak punya keberanian. Hidup kamu itu hanya penuh dengan banyak alasan. Tapi semua itu hanya alasan. Kamu bersembunyi di balik itu semua, Kilic. Mau aku beritahu apa alasan sebenarnya? Kamu itu pengecut. Kamu laki-laki yang pengecut. Kita berdua tidak cocok. Tepat sekali. Kita memang tidak cocok. Tepat sekali. Tidak pernah cocok dalam hal apapun. Senden yadigar tek mum kaldıysa, can durulmazsa yanarız biz de, yanarız biz de. Senden yadigar gözyaşım kaldıysa, su durulmazsa akarız biz de, akarız biz de. Senden yadigar bir yudum olsa, can suyu olsa, yaşarız biz de, yaşarız biz de. Ah, boşuna hiç yorulma, hiçbir şeyin ilacı yok. Onun gibi olamıyor. Unut
Paman, aku ke kamar ya. BJ. BJ, tunggu. Ayo kita bicara. Murad, nyalakan perapiannya. Aku mau ganti baju dulu, Paman. Sebentar saja, BJ. Ada apa? Apa Kilitch membuatmu kesal? Atau apa karena Ella? Kenapa mereka membuat aku kesal? Sulit untuk tidak melihat betapa kamu mencintainya. Kecuali dia buta. Aku tidak melihatnya. Sudahlah, Paman. Itu bukan hal penting. Itu hanya mimpiku. Jangan Kamu khawatir. tahu apa yang membunuh seseorang? Menyerah pada mimpi mereka. Paman ingin tahu apa yang bisa membunuh seseorang? Saat terjebak dalam mimpi dan saat kehabisan energi untuk hidup. Ya, saat itulah. Ya, sudah cukup Murad. Terima kasih. Baiklah. Ayo, duduklah, duduk. Jadi kamu tahu apa yang membunuh seseorang? Saat seseorang menerima kekalahannya. Kamu itu punya tujuan. Kamu sedang bergerak meraihnya, menghadapi rintangan. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Tapi kamu tidak akan berhenti. Aku harus apa, Paman? Apa yang bisa kulakukan agar dia melihatku? Pertama, Kilitch itu seperti api. Ella itu seperti Mesiu. Mereka tidak akan cocok. Paman belum pernah melihat cara mereka memandang satu sama lain. Kedua, apa yang selalu aku katakan? Kamu harus melakukan survei. Kamu harus mengamati. Bukankah Kilitch ingin tanah Osman Fevzi? Bukankah Ella juga akan membuatnya kesal seperti saat dia membuat ayahnya kesal? Aku rasa itu benar. Mereka berdua tidak akan cocok. Pekerjaan itu sangat sulit. Ingat, kamu punya Ihsan Kaloglu yang berdiri di belakangmu. Dengar, nanti akan tiba saatnya. Saat Kilitch, dia tidak punya pilihan lain selain menemui orang yang tenang seperti kamu. Memang rencana apa yang Paman punya? Siap akan risiko kekalahan. Tapi jangan pernah menerima kekalahan. Selamat. Hei, apa yang terjadi? Nak, kamu mau pergi kemana sepagi ini? Aku tidak punya waktu. Ada yang harus aku lakukan. Nak, kamu sudah bolak-balik berhari-hari. Pergi menemui jaksa, ke pemakaman. Kamu jarang pulang, nak. Apa yang harus kulakukan? Berhenti membantu mereka? Bukan itu yang ibu katakan. Lalu apa? Tentu saja kamu harus membantu. Mereka juga keluarga kita. Ya sudah, kalau begitu katakan saja, Ratu Semiha. Kilitch, kamu dan Ibu, Ella. jangan bahas soal Ibu itu. bisa melihatnya. Aku ini ibumu. Ibu melihat caramu memandangnya, melihat kamu berlari mengikuti Aku tidak dia. berlari ke siapapun, Dia akan Bu. menghancurkan hatimu lagi. Kamu lupa seperti apa dirimu saat kembali dari Istanbul, hah? Kamu sengaja mencari masalah, ibu bisa gila. Dia akan pergi dalam 2 hari. Ibu, jangan khawatirkan aku. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak ada. Aku membantu mereka dalam situasi sulit. Ibu sudah mengatakan pendapat ibu. Terserah yang kamu mau. Baiklah, aku lakukan apa yang kuinginkan. Seolah dia tahu mana yang benar. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kukira ibu memulai misi kembali ke normal. Hei, jangan katakan apapun ya. Jangan melawan, demi Allah. Ya, baiklah. Aku tidak akan mengatakan apapun. Aku menyerah. Menyerah?
Kamu menyerah? Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Dia jelas sedang berduka. Ada 5 tahap dalam berduka. Yang pertama menyangkal. Ibu jelas sedang menyangkal. Tidak ada yang bisa kulakukan. Ada tahapan dalam berduka. Ya, berhenti makan. Kamu mengacaukannya. Hanya makan 1. Bagaimana dokumennya? Bagaimanapun, kita harus segera menyelesaikannya. Kalau begitu, kamu akan kembali ke Istanbul. Ya, pada akhirnya aku pasti akan kembali. Aku tidak akan tinggal di tempat yang tidak menerimaku. Allah, Allah. Siapa yang tidak ingin ada kamu, ha? Siapa dia? Ya, ada, Bu. Ada beberapa orang yang tidak ingin menghargaiku. Sayangku, anakku, ibu tidak akan menyakiti kalian. Ibu tahu kamu marah pada ibu kemarin. Kamu kesal, kamu terkejut, tapi apapun yang ibu lakukan, semuanya demi keluarga kita. Kami tahu, Bu. Kami tahu. Ibu tidak punya siapapun selain kalian, hah? Kalian lebih penting dari apapun. Ibu, sudahlah, Bu. Cukup. Ibu akan membuat kami menangis. Dan juga, jika ada yang tidak menghargaimu, ibu akan menghabisi mereka. Senang melihat kalian seperti ini. Sangat manis. Kemari, Berna. Sini, ayo. Kawan, aku akan memeriksa mereka. Baiklah. Halo, Kilic, Halo. apa kabar? Aku baik, terima kasih. Ada masalah dalam pengiriman yang menuju ke hotel-hotel di Antalya. Ya, benar sekali. Dengar, nak. Kamu kelihatan tidak fokus hari ini. Apa terlihat jelas? Bagaimana kabarnya? Dia berubah? Aromanya masih sama. Masih dengan lidah tajam, keras kepala, dan temperamen yang sama. Temperamennya mungkin memberitahumu sesuatu. Cobalah untuk memahaminya, nak. Apa kabar, pasangan? Aku mengagetkanmu? Ibu tidak percaya ini. Maaf. Seharusnya kamu tidak menginap Iya, begitu. maaf ya. Selamat datang. Sebenarnya begini, aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Jangan kaget ya, kali ini serius, ya? Katakan, nak. Apa? Ada apa? Apa sesuatu terjadi? Bu, untuk saat ini tidak ada hal buruk terjadi. Aku akan perkenalkan seseorang. Silakan. Kalian siap? Berna? Sini. Dia adalah pacarku. Dan dia juga adalah calon istriku. Ini agak mendadak. Kejutan. Ini kejutan ya. Kami ikut bahagia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibuku Nurten. Berna. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Ayahku Osman. Senang bertemu dengan. Senang bertemu denganmu. Kami sedang minum kopi. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita rayakan dengan kopi. Ayo. Ibu membuatku takut. Ibu kan bisa ketuk pintu dulu. Tok, tok, tok. Ada apa, Bu? Aku sudah tahu semuanya, Berna. Aku tahu tentang kamu dan suamiku. Ibu, itu dulu sebelum aku menikah. Diam. Ibu, Sudah Ibu diam. dengarkan aku. Aku Aku bilang bisa jelaskan diam. semuanya.
kamu akan mengemas semua yang kamu miliki. Dan kamu segera pergi dari rumah ini. Kamu akan pergi dari kehidupan putraku. Jangan pernah menghubungi putraku lagi, kamu dengar? Aku tidak akan pergi dari sini. Ya, aku mencintai suamiku. Kamu mencintai Ya, suamimu? aku mencintainya. Kamu mencintai Aku mencintai suamiku, Bu. Apa menurutmu suamimu akan melihatmu setelah tahu apa yang kamu lakukan? Silakan beritahu dia. Katakan kalau ibu berani. Jika ibu berani, ibu tidak akan ada di sini. Ya kan, Bu Nurten? Makhluk macam apa kamu? Ular macam apa kamu? Tolonglah, jangan sebut itu ular. Itu naluri untuk bertahan hidup. Kita berada di alam liar. Semua orang menjaga dirinya sendiri. Keluar dari rumah ini. Aku bahkan tidak ingin melihatmu lagi. Ibu perlu berpikir tentang konsekuensinya. Chenan, apa yang akan terjadi jika dia tahu? Bagaimana dengan Ella? Apa yang akan terjadi jika dia melihat wajah asli ayah pahlawannya? Ayah mereka bunuh diri dan mereka hancur. Meski begitu, aku tidak yakin itu bunuh diri. Apakah itu yang terjadi pada malam itu? Hah? Apa ibu membunuh suami ibu? Aku tidak membunuhnya. Benar. Tentu. Tapi bukan itu intinya, Bu. Kurasa ibu tidak ingin mencoreng nama belakang mulia itu lagi. Jika skandal ini terungkap, reputasi ibu tidak akan pernah bisa diselamatkan. Lalu semua akan menjauh. Ibu. Berpikirlah, Bu, aku akan tinggalkan ibu di sini. Halo. Biarkan aku membelaimu ya. Tunggu. Kamu sedang apa di situ? Melihatmu. Kenapa kamu melihatku? Aku melihatmu saat lewat. Aku ingin lihat. Kamu melihatku saat lewat? Benar. Memang tidak boleh lihat. Kamu itu benar-benar sudah gila, Kilij. Ya, begitulah adanya. Nilas titik rusak susu sebelanga, begitu kan? Jadi, aku penyebab kegilaanmu. Baiklah. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Jadi kamu tidak akan melihatku lagi. Kamu tidak bisa pergi tanpa alas kaki. Kamu menyuruhku mengambil sepatu dan pergi lebih cepat ya? Apa kamu mau tinggal di sini? Apa maksudmu? Musim semi di sini indah sekali. Kamu tahu? Dalam seminggu di mana-mana penuh dengan wangi bunga. Kamu mungkin merindukan itu.
Terima kasih. Terima kasih. Maaf mengganggu. Ada paket untuk Ihsan Kuloglu? Kau kan putraku. Apa kabar? Apa yang kamu lakukan di sini? Ayolah ayah, kenapa bicara begitu? Nah, pasti ayah menjemputmu jika kamu memberitahu ayah. Aku hanya ingin memberikan kejutan untukmu, ayah. Sepupu, Aku sangat merindukanmu. bagaimana kabarmu? Selamat datang. Coba kulihat wajahmu. Apa kamu tahu? Satu-satunya yang berubah dan menjadi lebih cantik di negara ini adalah kamu. Yang lain tetap sama. Kamu merindukan kami. Aku sangat merindukan semua ini. Ya. Kamu merindukan semua ini? Siapa yang tidak rindu kamu halaman, ayah? Baiklah. Kamu lapar? Ya, aku sangat lapar. Aku bisa mati kelaparan. Ayo. Kita masuk ke dalam sekarang. Apa kabar, ayah? Baik. Bagaimana menurutmu? Kehidupan kota, ayah. Tunggu aku. Ayah punya bisnis itu. Kenapa kamu begitu menentang pernikahan mereka? Biar ku beritahu. Aku tidak suka gadis itu. Dia bisa menikahi gadis lain. Baiklah, kalau begitu biar ku beritahu sesuatu juga. Aku belum pernah melihat putraku begitu bahagia, ceria, dan damai. Yang berarti gadis ini, siapa namanya Berna, entahlah. Dia gadis yang baik untuknya. Lalu kenapa kamu menentangnya? Putramu sulit fokus. Dia harus bekerja dengan benar. Setelah itu baru menikah. Seperti kamu tidak kenal dia seperti apa. Cenan memang sulit fokus. Dia anak yang emosional dan sensitif. Jika kamu mendorongnya seperti ini, dia akan menjauh dari kita. Jangan lakukan ini. Demi Allah, tolong. Biarkan mereka menikah. Biarkan mereka bahagia. Kita akan perbaiki nanti. Bagaimana jika tidak bisa diperbaiki? Aku sudah memberitahumu. Aku tidak suka gadis itu. Siapa ini? Halo? Apa ini nomor Nurten Ataman? Iya, ini aku. Namaku Muksin Demiroglu. Aku pengacara ayahmu, Osman Fauzi. Ayahku? Ya, ayah. Aku menunggumu di kantorku hari ini. Kita punya masalah penting untuk dibahas. Tentang apa itu? Kau beritahu nanti. Alamatnya akan kukirim sekarang. Aku tidak mengerti kenapa ayah punya pengacara pribadi bukan internal. Apa ibu juga tidak tahu tentang hal ini? Tidak sama sekali. Ibu juga tidak bicara di mobil. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kilich? Apa yang kamu lakukan di sini, Kilich? Seseorang yang mengaku pengacara Paman Fauzi menelponku dan menyuruhku ke sini. Entahlah. Kamu juga. Kenapa dia menelponmu? Aku tidak tahu. Ini menjadi menarik. Maaf membuat kalian menunggu. Tuan Kilit sudah tiba, jadi bisa kita mulai. Tuan Osman Fauzi menelponku untuk menulis surat wasiat beberapa saat sebelum dia meninggal. Surat wasiat? Kami tidak tahu ada surat wasiat. Wasiat apa? Agar tidak ada yang tahu tentang ini, dia menemuiku menulis surat wasiat dengan tulisan tangannya sendiri. Dia menyimpan satu salinan sendiri dan memberikan salinan satunya. Kalian di sini, aku akan membukanya.
Ini wasiat saya. Saya Osman Fevzi Ataman. Dengan ini telah menulis surat wasiat ini tanpa berada di bawah tekanan atau di bawah ancaman. Di dalam surat wasiat ini, yang akan menerima warisan setelah saya meninggal dunia adalah sebagai berikut. Saya memberikan semua ladang dan kebun zaitun milik saya akan saya berikan kepada putri saya, Ella Ataman, setelah saya meninggal. Rumah yang saya tinggali saat ini dan rumah musim panas di Cunda, saya akan serahkan kepada istri saya, Nurten Ataman, setelah saya meninggal. Saya meninggalkan rumah dan tanah Altinova untuk putra saya, Cenan. Berikutnya, saya meninggalkan pabrik minyak zaitun kepada Kilic Tutuncu setelah saya meninggal. Bisakah aku melihat surat itu? Aku juga seorang pengacara, jadi aku ingin melihat surat itu. Terima kasih. Kilic, apa kamu tahu tentang ini? Tuan Osman Fevzi meninggalkan pabriknya kepada Tuan Kilic sebagai utang. Utang? Utang apa? Baiklah. Ella. Ella, dengarkan aku dulu. Ella, dengarkan aku dulu. Aku bertanya padamu kan. Berkali-kali aku tanya padamu apa kamu tahu sesuatu. Meskipun kamu tahu semuanya, kamu tidak pernah memberitahuku, Kilic. Apa itu alasanmu bertengkar dengan ayahku? Tidak seperti itu. Tidak. Apa jangan-jangan ayahku bunuh diri karena utangnya padamu? Tidak ada hal seperti itu. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu bertanya kenapa? Karena kamu terus berbohong padaku. Aku bisa melihatnya, Kilic. Kamu berbohong padaku. Aku mengenalmu, Kilic. Selama ini, aku percaya padamu. Aku pikir kamu akan memberitahuku jika terjadi sesuatu. Kamu benar-benar membuat aku sangat kecewa. Lagi. Tapi ini yang terakhir kali. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mereka akan langsung bekerja. Bayangkan saja, dengan microchip ini, mereka akan dapat memberitahu saat pohonnya sakit. Ini sungguh sangat nyaman, Ayah. Jadi dengan begitu, mereka tidak kehilangan satu pohon pun. Mereka melindungi alam. Maksudku, yang mereka inginkan adalah tidak kehilangan bahan mentah. Itu bagus. Ada sesuatu yang kamu sebutkan sebelumnya, produk kecerdasan buatan atau apa itu namanya? Itu perlindungan tanaman, Ayah. iya. Aku sedang mengerjakannya dalam tahap pengembangan. Aku mungkin akan menyelesaikannya dalam 1 atau 2 bulan. Itu akan membuat heboh, Ayah. Oh iya, itu Luar biasa. Bagus kan? Permisi ya. Halo? Halo, BHJ, kita perlu bertemu. Tapi aku tidak bisa sekarang. BHJ, tolong. Ini sangat penting. Kita harus bertemu sekarang. Aku akan mengirim lokasinya. Baiklah. Ada apa? Sesuatu terjadi? Tidak, bukan hal penting, Paman. Aku hanya perlu bertemu dengan Ella. Jadi, aku pergi dulu ya. Ya, baiklah. Hubungi aku saja. Baiklah. Kamu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kita pergi. Ada apa? Beritahu ibu. Dengar, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ayahmu tidak akan. Berhenti bicara tentang dia, Ibu. Berhenti. Dia sudah memberiku tanah yang tidak berharga. Apa dia begitu membenciku, Ibu? Tidak, bukan begitu. Hentikan mobilnya agar kita bisa bicara dengan tenang. Lihatlah cara dia memperlakukanku, bahkan dalam kematian. Kenapa dia tidak
tidak pernah menyayangiku. Kenapa, Bu? Tolonglah, kita bisa kecelakaan. Tidak sekalipun dia mempelaiku, tidak sekalipun dia menghargaiku, tidak sekalipun dia memberi selamat kepadaku. Kenapa dia tidak menyayangiku? Kenapa? Hei, kamu baik-baik saja? Hah? Masalah apa yang ayah punya denganku, Ibu? Kenapa? PJ, Ella, kamu baik-baik saja kan? aku perlu menanyakan sesuatu. Apa kamu tahu ayah kamu meminjam uang dari Kilic? Tidak. PJ, tolong beritahu aku yang sebenarnya. Kamu tahu soal itu atau tidak? Aku tidak tahu, Ella. Apa kamu yakin? Aku yakin. Ada apa? Beritahu aku. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku butuh bantuanmu, PJ. Jadi ayah Gloglu, tanyakan saja. Apa? Jangan malu. Ayo tanyakan. Kenapa aku datang? Baiklah, ayah sangat penasaran kenapa kamu datang ke sini. Aku di sini untukmu, ayah. Kudengar kematian Osman 5G mengubah banyak hal. Beberapa orang meninggalkanmu. Astaga. Berita menyebar dengan sangat cepat. Apa BC memberitahumu? Ya, dia mata dan telingaku di sini, ayah. Aku mempercayakanmu padanya. Tentu dia akan memberitahuku, bagaimanapun. Kesimpulannya aku ke sini untuk ayah. Aku datang agar ayah tidak sendirian. Ayah sudah bekerja keras. Ayah pantas mendapatkannya. Ya, tentu saja ayah akan mendapatkannya. Ayah tidak akan menyerahkan begitu saja kepada pemulai. Mungkin Kilic memang telah meninggalkan ayah. Tapi kami masih memiliki Chenan. Tapi kenapa ayah membentuk aliansi dengan Kilic? Dia orang kuno yang tidak tahu apa-apa. Jadi lupakan saja Chenan dan Kilic. Aku di sini sekarang bersama ayah, ya? Sekarang kamu bersama ayah. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan kita berdua. Terima kasih, ayah. Ya, Ella mungkin nanti akan mendapatkan tanahnya. Kita harus meyakinkannya. Biar kurus, ayah. Jangan khawatir. Jika Kilic itu tajam, kita pintar. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Kilic? Ayahku tidak bisa mengatasinya. Dia juga tidak bisa memberitahu siapapun. Aku pikir kekhawatiran dalam dirinya mendorongnya untuk bunuh diri, BHC. Hanya Kilic yang tahu soal itu. Tapi dia tetap diam. Dia tidak memberitahu siapapun. Ella, aku rasa Kilic... BHC, tolong. Tolong jangan membela Kilic. Aku sudah bertanya padanya. Aku memintanya untuk memberitahuku. Meskipun itu hal yang kecil. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Kamu benar.
Yang dia lakukan tidak benar. Aku harus melakukan apapun yang ku bisa. Aku harus membayar utang itu. Aku akan bangkrut jika perlu. Tapi aku akan membayar hutang itu. Jadi ambil pinjaman, jual tanah, jual rumah, mobil, apa saja. Kita bisa melakukan apapun. Tapi ini dibayar ya. Kamu tahu hal-hal ini dengan sangat baik. Aku butuh bantuanmu, Behice. Tolong aku. Kita akan mengurusnya. Jangan khawatir. Aku di sini ya. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Aku menghargai itu. Zarife? Iya? Apa Ibu Norten tidak memberitahumu saat mereka pergi? Tuan Chenan datang menjemputnya dan mereka pergi. Dia tidak mengatakan apapun. Iya, baiklah. Berna, kemas tasmu, kita pergi. Sayang, Sudah berkemas saja. aku akan Nanti memberitahumu aku semuanya. Itu sudah lama sekali, Dengarkan, sayang. Ibu. Sayang, Kita tidak tahu keadaan ayahmu saat dia menulis surat wasiat itu. wasiat? Wasiat apa? Surat wasiat ayahku. Dia memberiku rumah di desa kecil. Ayo kita berkemas. Rumah di Ibu desa dulu. kecil? Apa dia sudah gila? Ibu tidak ingin kamu pergi. Ibu, aku tidak mau. Aku tidak mau tinggal di rumah pria Ini juga itu. rumahku. Apa kamu sudah gila? Ella tidak akan membiarkanmu. Apa yang menjadi miliknya Tidak, adalah Ibu, milikmu. tidak. Yang menjadi milikmu adalah miliknya. Apakah aku ini seperti ingin dikasihani oleh orang lain, Ibu? Aku sama sekali tidak ingin dikasihani. Ayo kita berkemas. Hei, C. Sayang, tenanglah. Berkemaslah, Berna. Sayang. Ayo cepat kita berkemas. Apa tidak ada orang di sini? Sabri, kalau ada yang dengar kemarilah. Sayang, tenanglah. Sudahlah, Berna. Sayang, Sudah tenang. lupakan. Pria itu bangkrut sebelum dia meninggal. Dia meminjam uang kepada Kilits dan aku sama sekali tidak tahu semua itu. Dia sudah menyerahkan tanah ke Ella dan pabrik ke Kilits. Jadi apa? Kita akan merajuk dan lari seperti anak kecil, begitu? Kenapa? Aku coba memahami alasannya. Kita perlu fokus pada hasilnya, bukan alasannya, sayang. Ella adalah saudaramu. Kilit sudah seperti saudaramu. Berna, aku tidak mau. Kamu mengerti, aku tidak mau. Aku tidak ingin tinggal di rumah pria itu. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku mau pergi. Baiklah. Ya. Zarife. Canan. Ambilkan kopernya. Bawa ke sini. Ayo kita pergi. Ayo. Kita akan menyewa rumah di dekat sini. Kamu akan mulai bekerja. Aku juga akan bekerja jika perlu. Kita akan mulai semuanya dari awal. Aku akan kemana saja bersamamu, sayang. Tapi aku tidak tahan dengan fakta kalau ternyata Osman Febzi mengambil apa yang menjadi hak kita. Kamu tahu, aku tidak bisa menerima hal itu. Pria itu sudah pergi tapi masih menyulitkanku. Iya. Dengar. Jangan biarkan ayahmu mengambil apa yang menjadi hakmu. Temui Ella dan juga temui Kilich. Bicaralah dan minta apa yang menjadi hakmu. Setelah itu kita akan pergi kemanapun. Aku akan bersamamu. Itu pasti. Iya. Kamu harus menuntut hak kita. Setengah saja. Tidak, dia seharusnya tidak bergerak. Oh benar, itu akan mengacaukannya. Bagaimana kondisinya? Baik-baik saja kan? 18/10, masih terlalu tinggi. Apa? Minumlah ini akan membantumu. Ayo, minum sedikit saja. Ayolah, ayo minum agar lebih baik. Ini bisa membuat perutku sakit. Tidak apa-apa, ayo bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Apa kita harus pergi ke dokter? Tidak, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tapi itu terlalu tinggi. Tekanan darah tinggi sangat berbahaya. Apa Cenan sudah pergi? Dia turun bersama Nyonya Berna. Mereka belum kembali. Apa aku harus memanggilnya dan membawanya kemari? Cenan,
Bagaimana kabarmu, nak? Kamu baik-baik saja? Aku akan lebih baik setelah bicara dengan Kilic. Tentu. Silakan bicara. Selamat datang, Nyonya Semiha. Ya, terima kasih. Hei Sabri, Ya, di mana kunci mobil ayahku? ada di dalam mobil, Tuan Chenan. Oh, Zarife, ya Allah. Dia baru saja pingsan. Apa kamu sudah memberinya airan asin? Itu bagus buat tubuhnya. Tidak, airan akan meningkatkannya. Aku memberinya jus lemon. Iya, itu juga bagus. Nurten sayang, apa yang terjadi? Kamu sudah merasa nyaman? Mau aku pindahkan bantalnya? Nyonya butuh sesuatu? 3 liter jus lemon sudah cukup. Butuh Tidak, sesuatu? terima kasih Zarife. Tidak perlu. Apa yang sudah terjadi? Aku baru melihat Chenan dan dia kelihatan aneh. Apa dia membuatmu kesal? Semiha, banyak yang sudah terjadi. Jangan begitu Nurten, aku bisa mati karena khawatir. Jika saja kamu tahu apa yang dilakukan 5G. Apa yang dia lakukan? Jika saja kamu tahu. Aku membuangnya, tapi pengacaranya punya salinan lain. Semuanya berantakan sekarang. Aku bahkan kesulitan menenangkan Chenan. Aku tidak tahu. Kurasa dia pergi menemui Kilic. Kuharap mereka tidak akan berkelahi. Ella, kenapa? Baiklah, aku akan memberitahumu. Iya. Ya Allah, ya Allah. Banyak yang terjadi. Ya. Semiha, apa Kilic tidak pernah memberitahu tentang utang itu? Kamu tidak tahu bagaimana Kilic. Dia itu tertutup. Sulit membuatnya bicara, tapi dia tidak akan. Dia tidak mungkin punya niat buruk. Dia lakukan itu untuk menahan agar tidak menceritakannya ke orang lain. Aku tahu Kilic, dia seperti putraku. Aku tahu dia bagaimana. Tentu saja dia berniat untuk membantu. Namun, anak-anak tahu tentang semua ini. Semuanya menjadi kacau. Putraku menggila. Dia mengejar Kilic. Kuharap dia tidak melakukan hal aneh. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Kenapa dia harus begitu? Mereka berteman dari kecil. Mereka akan bertengkar dan baikan. Jangan khawatirkan itu sekarang. Ya, lakukanlah sesuatu. Terima kasih, aku akan meninggalkannya di sini. Bukan saja untuk berjaga-jaga. Baiklah, kamu boleh pergi. Nazim, ini laporan keuangan bulan ini. Nanti saja kita periksa. Chenan akan datang. Kamu tidak perlu menelponnya. Tuan Chenan? Aku tidak pernah mengira kamu akan melakukannya, Kilic. Kita duduk di sini dan kita juga belajar bersama. Tapi kamu mengikuti Ella tanpa memandangku sedikit pun. Saudaraku. Jangan panggil aku begitu. Kamu tidak pantas. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kita masih saudara. Kalau itu ayahku yang melakukannya, itu tidak akan mengejutkanku. Aku memang sangat marah dan juga kesal. Tapi begitulah hubungan kami selama ini. Tapi apa yang kamu lakukan? Chenan, aku bersumpah tidak tahu ada surat wasiat. Aku tidak tahu. Ya, aku memang tidak tahu. Siapa yang bisa kupercaya dan siapa yang tidak bisa. Utang. Bagaimana dengan utangnya? Paman 5G membuatku bersumpah. Memintaku untuk tidak memberitahu siapapun. Aku tidak memberikannya sebagai pinjaman. Katakan yang sebenarnya. Hei. Katakan yang jujur, Kilic. Kamu tahu aku tidak suka itu. Berhentilah bicara seperti Ella. Sudah aku bilang. Aku tidak tahu ada wasiat. Jika aku tahu, aku akan menentangnya. Apa ini? Masih ada lagi? Ambil ini dan... Apa ini, Kilic?
Tidak apa-apa, Bu. Ibu jangan sedih. Aku sudah bilang kan, akan kuurus semuanya. Chenan mengejar Kilic. Dia masih belum kembali. Aku harap dia tidak melakukan hal gila. Aku tidak akan marah padanya, meskipun dia melakukannya. Siapa yang menyembunyikan hal itu dari sahabatnya, Bu? Kilic tidak melakukan kesalahan. Jelas siapa yang salah, tapi ya sudah. Kenapa Ibu sayang sekali pada Kilic? Menurutku dia itu bersalah, Bu. Ibu tidak usah membelanya. Bagaimana bisa dia melakukan hal ini? Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Bagaimana seseorang bisa melakukan ini? Aku tidak bisa memahaminya. Ibu, apa terjadi sesuatu antara saudaraku dan ayahku saat aku pergi? Aku tidak paham apa yang terjadi sebenarnya. Ibu tidak tahu. Karena hal itu tidak penting. Bagaimana bisa seseorang melakukan ini kepada anaknya sendiri? Ibu tidak akan memaafkannya. Ibu, tidak apa-apa. Jangan menangis, aku mohon, Bu. Kamu harusnya melihat Chenan. Ibu tidak bisa memaafkannya. Ibu, aku sudah bilang pada ibu kan, aku akan mengurus semuanya. Aku tidak tertarik pada properti atau uang. Dia bisa mendapatkan semuanya. Kenapa dia menjadikannya masalah, Bu? Tolong, Bu. Tidak apa-apa. Baiklah, Bu. Aku tinggal dulu ya. Sekarang Ibu tidur saja dan istirahat dengan tenang. Aku datang untuk memeriksa Ibu Nurten. Bagaimana kondisinya? Tekanan darahnya sudah turun? Sudah turun, dia akan segera tidur. Oh, bagus. Dia sehat dan kuat, dia bisa menerima kondisi ini dengan baik. Jika orang lain, pasti sudah terkena stroke. Jangan bicara begitu, Berna. Itu benar. Apa Chenan menelponmu? Dia tidak menelponku. Kuharap mereka tidak berkelahi. Suamiku tidak tahu cara melakukan hal kasar seperti itu. Berna? Sayangku. Kakak, apa yang terjadi? Kamu tidak apa-apa kan? Aku baik. Kamu tidak berkelahi kan, sayang? Aku membunuh Kilic. Saudaraku, dengar, kita ini bersaudara. Tidak ada milikmu atau milikku. Kamu bisa memiliki semuanya jika mau. Kita akan mengambil pabrik dari Kilic dan kita akan segera melunasi utangnya. Aku rasa itu tidak perlu. Sayang, apa maksudmu? Kilic sudah tidak terlibat lagi. Dia menghapus utangnya. Dia bilang dia tidak ingin uang. Semuanya milik kita lagi. Berikan padaku. Sayangku. Mau kemana? Ella. Tunggu sebentar. Ella, kamu mau kemana? Kamu seharusnya tidak memberikan kertas itu. Dia akan merusaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kamu bisa meyakinkan dia, sayang? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kerja bagus. Terima kasih, Tuan Kilic. Pak Zeki. Iya, tenang saja. Sampai jumpa. Terima kasih, aku serahkan padamu. Iya, kamu juga. Kamu bertindak tanpa bertanya padaku lebih dulu, Kilic. Apa aku memintamu melakukan itu? Kamu pikir aku akan menunggumu bertanya? Utang itu adalah utangku, Kilic, dan aku akan membayarnya. Itu antara Paman Fevji dan aku, dan Chenan sudah menanganinya. Jadi lupakan saja. Aku suka sekali dengan dialek kota ini. Kami menanganinya, kami bicara, sudah selesai dan lain-lain. Sangat informal. Ya sudah, kalau begitu pergilah. Jangan berurusan dengan semua kebiasaan aneh ini. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Tapi aku akan melunasi utang dulu. Utang ayahku adalah utangku. Kamu itu adalah kreditur. Kreditur dan debitur. Itu hubungan kita saat ini. Kamu mengerti? Baiklah.
Silahkan saja kalau ingin menyalip, kawan. Astaga. Ya sudah, salib saja. Kenapa sih dia? Dasar gila. Jalan saja, jalan. Apa? Apa kabar? Gokan, itu kamu ya? Kamu dari mana? Kita menepi, ayo kita bicara. Oh ya Allah. Apa yang kamu lakukan, Gokan? Kamu buat aku marah Apa saja. kabar? Dari mana kamu? Aku baru sampai. Aku harus beradaptasi dengan adat istiadat di kota ini. Selamat datang. Aku ingin sedikit membuatmu kesal. Kamu menjadi seorang pengacara. Kamu lebih tenang, tapi kamu masih berapi-api seperti dulu. Mungkin karena hari ini tidak berjalan dengan baik. Aku turut berduka, Ella. Aku turut berduka cita. Iya, Gokan. Terima kasih ya. Tapi maaf, aku tidak bisa datang. Aku sudah berusaha, tapi tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Kamu pasti sudah mendengar apa yang terjadi, kan? Aku sudah mendengar semuanya. Kamu punya waktu? Biar ku belikan kopi. Kita bisa duduk dan berbicara. Tentu. Ya, ayo. Ayo. Begitulah. Maaf ya, Gokan. Aku bicara terlalu banyak. Itu bukan masalah, Ella. Tapi itu sulit, Ella. Sangat sulit. Aku mengerti. Aku tahu Paman 5G. Dia sangat menyayangimu. Pasti sulit. Itu benar, Gokan. Ini benar-benar sulit. Tidak, aku bahkan belum selesai dengan kematiannya. Dan sekarang semua masalah ini muncul. Apa kamu tahu, Ella? Kilich tidak mengejutkanku sedikit pun. Dia masih Kilich yang sama. Dia mencoba bertindak seperti pahlawan di dunia kecilnya di sini. Aku tidak percaya semua itu. Kamu tidak berada di level yang sama. Kamu itu jauh sangat berbeda. Dia bertindak seolah berkuasa di sini. Coba pikirkan. Apa menurutmu dia bisa tinggal di luar kota kecil ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu pergi ke Istanbul? Kamu menjadi pengacara yang sangat andal? Tentu kamu tidak akan percaya padanya, ya kan? Kamu mengatakan itu, tapi ini pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa sendirian melawan arus. Kamu harus mendengarkan keluargaku. Sepertinya mereka semua membela Kilich. Ella, dengar. Ella, aku bersamamu. Kamu tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu. Aku selalu di sisimu. Aku selalu begitu apapun yang terjadi, ya? Terima kasih. Maaf, aku harus pergi. Baik, aku akan mengantarmu. Selamat datang, Nak. Terima kasih, Bu. Kamu lapar? Biar Ibu hangatkan makanannya. Mau Tidak, kan? Bu. Kepalaku sakit. Aku mau mandi lalu tidur. Ayolah, Nak. Kilich, ayo bicara. Sudah lama kita tidak bicara. Ayo duduk. Ibu, Nak. ayolah. Kepalaku sangat sakit. Aku mau tidur. Nak. Ayo duduk. Ada apa? Kenapa Ibu mendengar ini dari orang lain? Memangnya apa yang Ibu dengar? Hah? Apa yang mereka katakan? Ibu pergi ke rumah Nurten. Dia memberitahu banyak hal. Baik, ceritakan dengan jelas. Kamu meminjamkan uang pada mereka. Kamu pemilik pabrik. Ceritakan semuanya pada Ibu dari awal hingga akhir. Ibu mulai merasa tersinggung. Kilich, apa yang Ibu bilang padamu? Sudah Ibu bilang tidak ada rahasia, tapi Ibu masih saja orang terakhir yang tahu. Itu bukan rahasiaku, Bu. Rahasia Paman 5G. Dia menyuruhku tidak memberitahu siapapun. Dan aku sudah janji. Aku sudah mengembalikan pabriknya, menghapus utangnya. Semua sudah selesai. Kamu melakukan apa?
Itu benar. Aku merobek dan membuang kertas itu. Mengembalikan seolah-olah kita meminta sesuatu. Tunggu, kenapa kamu ikut campur dalam hal ini? Iya, kenapa kamu ikut campur? Kak, kita akan melunasinya. Aku akan melunasinya. Ini akan selesai. Apa yang salah dengan itu? Benar, ini akan selesai. Kamu benar sekali. Semudah itu kan? Menurutmu bagaimana prosesnya? Apa kamu tahu tentang bisnis minyak zaitun? Ini tidak sama dengan memberi kesaksian di Istanbul. Ayah kita profesional bangkrut dan kamu akan menyelamatkannya lah. Seolah kamu tahu tentang ini. Dengar, Kak. BHC sudah datang ke bank. Kita akan mendapatkan pinjaman dan melunasi utangnya. Percayalah, ini pasti akan selesai. Hah? Kamu benar-benar naif. Sungguh, aku rasa itu hanya pikiran naif. Ibu bisa gila. Sungguh ibu bisa jadi gila. Siapa yang melakukan itu saat ini? Siapa yang memberikan uang sebanyak itu tanpa mengharapkan apapun? Kamu bekerja sangat keras selama bertahun-tahun. Kamu bekerja siang dan malam. Siapa yang membantu orang lain begini? Aku sendiri, Bu. Ya, putramu. Benar, itu uangku kerja kerasku. Iya, sungguh. Kamu benar, tentu saja. Ya, aku ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa kamu perlu bertanya padaku, benar? Tapi biar aku beritahu, Osman Fevzi tidak akan melakukan hal itu untukmu. Dia tidak melakukannya. Tidak akan, bahkan saat punya uang. Kamu ingat apa yang terjadi saat ayahmu meninggal? Dia tidak memberimu 1 sen pun. Kamu ditinggal sendirian. Pikirkan itu baik-baik, mengerti? Ibu lebih suka aku bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kita tidak bisa mengubah yang terjadi. Aku menghapus utang mereka. Selesai. Kenapa juga ibu bertanya? Ibu tahu betul kenapa kamu melakukannya. Ada apa? Apa alasannya? Hah? Apa alasan sebenarnya? Kilic. Kilic. Kamu marah karena Kilic. Kamu tidak akan peduli jika orang lain. Namun dengan Kilic, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu jadi gila, apa kamu tahu? Pembahasan Kilis tidak pernah berakhir. Apa hubungannya dengan Kilis? Tidak ada sama sekali. Mau kemana? Tidak ada, tidak relevan. Kalau tidak, kenapa kamu pergi? Sudah cukup, Kak. Bagus, bagus. Itu masuk akal. Kamu mungkin ingin berbuat baik. Iya, ibu mengerti. Tapi nak, lakukan saat kamu ingin berbuat baik. Lakukan dan lupakan. Iya, tapi jangan biarkan ada alasan yang lain. Alasan apa lagi, Bu? Coba beritahu aku. Itu karena gadis itu. Menurut ibu bahkan bukan akhirnya. Biar ibu beritahu ya. Jika ada orang lain yang butuh bantuan, kamu tidak akan melakukan ini. Tapi tentu kamu laki-laki, kamu kuat, kamu harus menunjukkannya. Apa yang ada saat aku membantunya? Hah? Lagi pula dia juga akan segera pergi dari kota ini. Dia akan pergi. Meskipun dia pergi, tidak benar-benar pergi. Ya Allah, tolong bantu aku. Aku bisa jadi gila ini. Dia akan tertipu lagi. Dia akan tertipu lagi. Karena itu hal yang sama. Sayangnya jumlahnya terlalu tinggi. Jaminannya juga tidak cukup. Tuan Mustafa,
Jika tidak ada jaminan bahwa pembayaran dapat dilakukan, maka bank tidak dapat. Tuan Mustafa, aku tidak mengerti. Bukankah kamu menelpon dan mengatakan pinjaman sudah siap? Kenapa sekarang berubah? Benar, itu alasan kami ke sini. Ya, tidak masalah. Tapi kantor pusat tidak setuju. Kukira mereka akan setuju, tapi tidak. Kuharap ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Baik, kalau begitu terima kasih. Sedikit nasihat dariku. Hubungi klien saat sudah yakin, bukan saat masih kukira. Semoga harimu menyenangkan. Ya, kamu juga. Selamat siang, Tuan Ihsan. Mustafa, bagaimana? Mereka tidak dapat pinjaman, seperti yang kamu minta. Bagus sekali. Kamu membantuku hari ini. Aku akan membantumu di masa depan. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku juga. Semua orang bisa mendapat pinjaman. BJ, kamu bilang kamu cari cara untuk menjual kebun. Bagaimana hasilnya? Iya, tapi tidak ada yang mau mengeluarkan uang saat ini. Selain itu, kebun sangat luas. Tidak ada yang menginginkannya. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Ella, sebenarnya aku punya ide. Tapi entah kamu akan setuju atau tidak. Katakan apa itu? Kerja bagus. Selamat datang, Kilic. Selamat datang, Kilic. Terima kasih, Hasan. Bagaimana keluarga? Semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Pak Nazim, aku mau beli cukara. Apa sudah berhasil? Aku masukkan ke jus tim. Kali ini akan berhasil, Kilic. Selain itu, aromanya sangat tajam. Seperti aku? Tepat. Baiklah, terima kasih. Aku akan ambil sepotong apel. Hei, Adil, Ya. saudaraku. Kamu sedang apa? Aku sedang bekerja. Bagaimana istri? Baik-baik saja. Lalu anakmu? Mereka juga baik. Baiklah, aku akan berkunjung setelah dia dewasa. Silakan, kapan saja. Kamu selalu diterima. Kejutan yang bagus. Selamat datang. Terima kasih. Hussein Rahmi Gurpinar memiliki sebuah buku berjudul I Thought the Devil Was an Angel. Kamu sudah baca? Aku sudah membacanya. Kamu sudah baca buku August Atay, Dangerous Games? Belum. Bacalah. Akan aku baca. Aku penasaran. Jadi, kenapa kamu di sini? Ini tentang pabrik. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah. Duduklah. Terima kasih, aku baik-baik saja. Baiklah. Akan aku dengarkan. Aku datang ke sini untuk membayar utang, Kilic. Sudah kubilang tidak ada utang. Jika kamu ingat. Aku akan membayar utangku. Aku sudah bilang kan, jika kamu ingat. Aku akan membayar semuanya. Begitu? Tentu. Aku akan membayar utangku, dan setelah itu tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita. Menarik. Ini kota kecil. Kamu tidak suka, benar kan? Kamu gadis kota. Tapi ada satu hal yang sangat menyebalkan tentang kota kecil. Berita menyebar dengan sangat cepat. Berita apa? Kamu mengajukan pinjaman. Dan ditolak. Ya, ditolak. Hal itu yang terjadi. Aku ingin tahu bagaimana caramu membayar semuanya sekaligus. Kamu tidak mengenalku, Kilic. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, aku bisa mengurus semua sendiri. Ada sesuatu yang lebih baik dari kredit. Aku menemukan seorang partner. Ini utang ayahku padamu, aku lunasi semuanya. Partnerku baru saja tiba. Apa kabar, Kilic? Semoga kamu dan partnermu berhasil.